ini kan verifikasi KPU ya. Diprediksi partai yang akan ikut pemilu di 2024 itu kan 24 partai. Banyak kan, Pak? Tuh. Nah, artinya kan bagaimana strategi Partai Amanat Nasional ya, Pak Riyadi ya, untuk mempertahankan kursi, Pak. Oke, terima kasih Pak Subardi. Sebenarnya Partai Amanat Nasional itu jauh sebelum KPU melakukan verifikasi, Partai Amanat Nasional itu sudah siap untuk pemilu yang akan datang. Artinya begini, tentunya Partai Amanat Nasional akan menambah jumlah kursi itu. Yang saat ini kita mendapatkan 3 kursi. Oh, 3 kursi sekarang, Pak ya? Dalam 5 dapil, insya Allah ke depan kita terpenuhi dari 5 dapil itu, dari 3 menjadi 5 kursi. Tentunya kita punya strategi-strategi yang jitu di Partai Amanat Nasional. Strategi seperti apa, Pak? Rahasia dong. Ya, artinya kan Bapak sudah punya desain strategi politik untuk apa? Meraih kursi lebih banyak. Betul. Ya. Artinya sama seperti pada partai pada umumnya, strategi-strateginya, tapi kita punya sesuatu yang tentunya dirahasiakan. Boleh kita buka di muka umum dong. Ya. Artinya dengan banyaknya nanti partai peserta pemilu, tentunya Partai Amanat Nasional sangat mendukung itu, karena akan lebih menguntungkan bagi Partai Amanat Nasional. Bapak yakin bahwa masih akan ada kursi mayoritas di salah satu partai di lembaga DPR lahan ini? Ya kemungkinan bisa, iya bisa tidak, karena dengan banyaknya partai dari 24 itu tentunya akan membagi pemerataan, menjadi pemecahan suara itu di setiap dapil. Itu ya. Karena tentunya calonnya akan bertambah dong. Ya. Seandainya aja Lahat dapil 1. Ya, di 224 caleg kan. Betul. Ya. Dan kita 10 kursi, artinya masing-masing partai akan mempunyai calon yang full 10 setiap partai, artinya sudah 240. Ya. Dibagi sama BPP-nya ya. BPP-nya, artinya Lebih kecil ya. lebih kecil. Nah, Lebih itulah kecil. makanya Jadi partai- capaian untuk satu kursi lebih kecil. Serius ini Pak Bardi. Iya. Gimana Pak? Jadi Pak, kita tidak menyikapi partai lain Pak ya. Ya. Sekarang Partai Bulan Bintang lagi fokus verifikasi. Ya. Karena Partai Bulan Bintang salah satu yang ikut verifikasi faktual. Ya, masuk ya, saya tahu ya. Oktober nanti. Dari 24 itu kan. Dari 24 ada Ya. 24 kurang 9 berapa Pak? Ya. Terus bagaimana strategi Bapak untuk Ada 15 partai. melawan Partai Amanat Nasional yang punya strategi jitu itu? Masalah strategi rata-rata sama Pak, setiap partai di Kabupaten Lahat Idealismenya partai itu akan harus menaruh memenangkan. calon-calon yang potensial di setiap dapil. Di situ kan. Oh, itu ya. Akan, Apa Bapak sudah merekrut ini? Sudah merekrut caleg? sudah. Sudah ya. Itu ada tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang kan ada kemungkinan ya partai peserta pemilu 2024 itu akan diikuti oleh 24 partai politik. Tapi bisa bertambah atau bisa berkurang ya. Nah, bagaimana Golkar untuk menyikapi bertarung dengan jumlah partai yang begitu banyak? Ya, kalaupun Partai Golkar saat ini sudah menyiapkan diri untuk ikut dalam kontes pemilu nanti, karena kita dari akar rumput yang kita lantik dan kita persiapkan selama ini itu sudah katakanlah rampung 90%. Tinggal lagi kita penguatan sayap-sayap organisasi yang melahirkan, yang dilahirkan. Menyikapi permasalahan dengan bertambahnya partai politik itu kan belum final. Ya belum. Kalaupun itu nanti final, Ya 24 partai. itu bukannya
jadi suatu halangan bagi kami, Bukan tantangan. bukan tantangan, melainkan itu pemacu semangat kami untuk terus membesarkan Partai Golkar. Ya. Apalagi selama ini kita Golkar dengan adanya gonjang-ganjing di ketua dari one timnya kemarin yang sempat terkasus permasalahan hukum. Tapi sekarang dengan adanya ketua baru, kita terus turun ke bawah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh ketua DPD provinsi. Artinya tidak ada kecemasan Hasil Golkar ya, musyawarah. tidak ada kecemasan Golkar untuk menghadapi pemilu Oh, 2024. tidak ada sama sekali. Gitu ya. Karena kita memang sudah partai tua dan partai lama, track record kita sudah teruji. Pengalaman bertarung ya. Pengalaman sudah. Bahkan nanti kita akan menyiapkan kader-kader yang punya potensi maupun katakanlah finansial dan lain sebagainya yang memang harus siap. Nah, secara konkret caleg yang akan dipasang oleh Golkar nanti supaya bisa mendapatkan mayoritas kursi di DPR bagaimana? Ya, satu memang punya pensiun yang mumpuni, kedua memang sudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga memang basicnya sudah berorganisasi, walaupun ya organisasi pemuda, organisasi apa itu kan. Jadi tidak ada kata apa itu narasi dari orang bahwa Golkar kelahat itu ketar-ketir gitu. Oh, tidak ada, Gitu ya. tidak ada. Ya. Sampai saat ini kita menghadapi, apalagi mau pemilu. Ya. Tantangan itu yang selama ini kita apa katanya dari partai-partai lain ada yang mengatakan kita ketar-ketir, oh, tidak sama sekali. Biasa-biasa Bahkan- saja. Iya, bahkan ini akan memacu semangat karena kita kemarin di pilkada kita kan kemarin kalah. Bagaimana di 2024 nanti kita akan terus Tingkatkan. ekstra gaspol untuk mendapatkan kursi yang lebih banyak. Ya insya Allah di pilkada kita bisa ikut andil di pertarungan itu. Bahkan insya Allah kita akan bisa memenangkan. Kan sekarang posisi kita kan wakil ketua DPR ya. Ya. Nah, bagaimana Pak konsep partai yang Bapak pimpin ya? Ya. Untuk mempertahankan kursi Bapak di DPR. Ya, terima kasih sebelumnya. Ada diperkirakan untuk kali ini akan 20 partai diikuti. Ya. Tapi kita lihat dulu dari hasil verifikasi terakhir. Ya. Oke, belum final Pak, tapi kecenderungan ya. Selaku kader Golkar Partai Golkar, Ya. saya tetap berpedoman dan melaksanakan bahwa tidak ada kata lain siapapun apapun partainya, apapun geraknya, yang penting itu audien atau pemilih itu tidak ditinggalkan dan kita selalu itu bersama. ya. Jadi kebersamaan inilah yang akan mempertahankan kita dan ya juga yang akan nantinya akan mengantarkan kita kembali. Ya, tidak. Oh, jadi sekali berjuang lagi, selalu bersama rakyat ya. rakyat. Ya. Dan sekali lagi saya berprinsip tidak pernah akan meninggalkan mereka. Ya. Karena mereka lah yang akan mengantarkan. Ya. Dengan keseharian kita, dengan kita ya bertempat tinggal dan memperhatikan mereka, kebersamaan ini dari pertiap sehari-hari. Gitu. Kan Golkar termasuk partai yang memperoleh kursi mayoritas di Lahat ya. Maka dia mendapat posisi wakil ketua DPR. Apakah Bapak yakin ini kursi-kursi yang ada sekarang itu bisa dipertahankan jumlahnya? Lihat kader-kader teman-teman yang lain, Ya. aku yakin kami dapat mempertahankan satu dapil satu kursi dan ada 2 dapil yang kami targetkan bisa meraih 2 kursi. Ya, dari- Dapil mana saja Pak? Saya kira dapil 4 memungkinkan karena jumlah suara ya cukup banyak di sana, ada 6 kecamatan, Ya. luas pemilih cukup banyak. Itu ditambah Kiki Maria cukup menjanjikan juga karena Ya. terus saja ya kami tidak begitu terpengaruh dengan banyak jumlah karena jumlah yang banyak ini karena Ya. pileg-pileg sebelumnya kan sudah pernah lewati. Ya. Nah, kembali lagi saya yakin ada kepercayaan bahwa masyarakat sekarang bukan partai yang melihatnya, kembali lagi figur. Oh ya figur ya. Figur. Jadi figur tadi. Ya. Kalau figurnya tadi, ya maaf saja saya berprinsip bahwa mereka itu mereka untuk saya merasakan pemilih saya itu
ya kurang lebih 3.000. Ya. Itu 50% tidak mengenal partai, ya, karena itu. Yang kedua, bahkan ada yang